nasib kurma hijau saya terpaksa saya buang karena di suasana pandemi ini jamaah umroh dan jamaah haji tidak datang. Sebetulnya kurma-kurma hijau ini banyak dicari atau diburu oleh jamaah haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mas Sawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini telah memasuki 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, dan saatnya saya kembali untuk melihat atau mengontrol kurma-kurma yang ada di halaman rumah ini. Dan kebetulan kurma-kurma yang ada di halaman rumah ini, kurma-kurma saya ini mempunyai 10 pohon kurma, dan saya akan mengontrol bagaimana perkembangannya ketika saat ini setelah Hari Idul Fitri. Dan kurma ini sebelum Ramadan kemarin itu sudah berbunga, dan saya cek coba, itu dia. Wow, ternyata kurma saya sudah menghijau ya, menghijau atau sudah hampir udah besar-besar lah, katakanlah begitu. Nanti saya akan kontrol ke atas untuk mengecek. Sebetulnya kurma itu harus selalu dicek, dikontrol. Kalau buahnya terlalu banyak juga nggak bagus, nanti buahnya nggak bisa besar. Maka dari itu nanti saya akan melihat, naik ke atas, dan apabila kurma itu terlalu banyak nanti saya akan potong. Dan sebetulnya ini adalah kurma hijau, dan kurma hijau itu banyak dicari atau diburu oleh para jamaah haji ataupun umroh, yang konon kurma hijau itu mempunyai khasiat untuk promil atau program ibu hamil yang belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ikhtiar ya. Maka dari itu nanti saya akan melihat ke atas, dan sekaligus nanti kalau kurma saya itu terlalu banyak buahnya, nanti saya akan potongin. Dan bagaimana nasibnya? Nah, pengalaman saya tahun-tahun yang dulu ketika masih ada jamaah haji ataupun jamaah umroh, kurma-kurma hijau ini kalau kelebihan atau kebanyakan saya potong, dan kemudian saya berikan kepada jamaah haji atau jamaah umroh. Bahkan bisa dijual loh ya, bahkan dijual. Akan tetapi bagaimana nasib kurma saat ini, kurma hijau khususnya saat ini ketika tidak ada jamaah haji dan umroh? Oke, langsung saja saya akan mau naik ke atas, tapi bukan yang di sini ya, bukan yang di halaman rumah ini, tapi yang halaman rumah yang satunya. Oke, karena rumahnya itu ada 2 dan ada 10 pohon kurma. Nanti saya akan melihat pohon kurma yang di rumah satunya ini, karena juga saya lihat bagus, kurmanya itu bagus. Nah, ini dia. Ini kurmanya di atas itu. Coba saya akan melihat ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Kurmanya bagus-bagus banget ini. Ini adalah kurma hijau. Itu juga. Berhubung ini tadi sudah saya lihat ke atas dan saya cek, ternyata terlalu banyak buahnya dan sudah saya potongin. Saya potongin di bawah ini. Ini dia. Sudah saya potongin. Ini sudah saya pilihin yang kurma yang kurang bagus seperti ini.
Ini ada sebagian yang bercabang 3, ada sebagian yang bagus. Bila seperti ini bagus, kemudian saya potongin karena terlalu banyak buahnya ya. Nah ini, dan bagaimana nasibnya kurma-kurma ini dia. Ini kurma bagus, ini kurma hijau, dan ini bisa kita lihat, bisa bawa keluar nih. Nah ini dia. Ini dia. Nah, ini adalah kurma hijau, dan kurma hijau ini mempunyai khasiat. Sebagian orang meyakini atau konon kurma hijau itu khasiatnya adalah untuk program ibu hamil. Caranya adalah di blender, dicampur dengan madu, kemudian dikonsumsi atau diminum. Dan itulah salah satu ikhtiar atau usaha bagi ibu-ibu yang belum mempunyai keturunan. Salah satu ikhtiarnya adalah mengkonsumsi kurma hijau, tentu saja dengan ikhtiar lain atau dengan usaha lain, yaitu diwajibkan untuk berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diberi keturunan. Dan kali ini bagaimana nasib kurma hijau saya ini? Waduh, sayang banget ya. Jadi terpaksa kurma-kurma hijau saya ini, karena tidak ada jamaah haji atau jamaah umroh, terpaksa kurma-kurma hijau ini saya buang ini guys. Terpaksa saya buang karena nggak ada jamaah haji dan jamaah umroh. Betulnya sedih banget sih. Betulnya kurma-kurma hijau ini sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan oleh jamaah umroh ataupun jamaah haji ini. Tapi berhubung jamaah umroh dan haji nggak ada, ini saya buangin ini. Gimana ini nasib kurma saya ini? Aduh, sayang sekali ya kalau dibuang begini. Tapi gimana lagi? Ya Allah, kurma bagus-bagus ini terpaksa saya buangin. Jadi satu pohon aja yang saya buang tuh banyak banget. Ada berapa tandan ini? Ada lebih dari 7 tandan yang saya buang. Karena apa? Satu pohon hanya saya sisakan antara 7 tandan sampai 9 tandan ya. Sebetulnya sangat sayang sekali kalau ini dibuang sia-sia ya. Sebenarnya ini sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu untuk promil ya, atau jamaah haji jamaah umroh untuk oleh-oleh ya, diberikan kepada sanak saudaranya atau temannya yang pesan kurma hijau ya. Dan saat ini karena tidak datang jamaah umroh, tidak datang jamaah haji, ini terpaksa ini kurma hijau ini saya buang ini. Sebetulnya sungguh sayang banget. Saya buang ke tempat sampah. Bismillah. Jadi sekali lagi sebetulnya kurma hijau itu ketika musim umrah atau haji sangat dibutuhkan atau dicari lah. Akan tetapi nasibnya kali ini kurma hijau saya terpaksa ini saya dengan berat hati ini saya buang ini, dengan kata lain. Tapi tidak saya masukkan ke tong sampah ya, saya taruh di bawah, barangkali nanti ada orang yang membutuhkan ini, barangkali ada yang membutuhkan. Cuman saya taruh di bawah aja ya, ini di bawah ini. Ini saya taruh di bawah. Nasib kurma saya guys, terpaksa saya buang ini. Nasib
kurma saya buang ini guys, paksa. Nah, itu dia. Jadi ini nasib kurma hijau saya, terpaksa saya buang karena di suasana pandemi ini jemaah umroh dan jemaah haji tidak datang. Dan sebetulnya kurma-kurma hijau ini banyak dicari atau diburu oleh jemaah haji dan umroh. Ma'assalamah. Oke, itulah tadi nasib kurma hijau saya di suasana pandemi ini karena jamaah haji dan umroh tidak datang ke kota Mekah, dan terpaksa dengan berat hati kurma-kurma hijau saya ini yang saya kurangin dari pohon kurma saya terpaksa saya buang ini. Tapi saya buang di bawah, mudah-mudahan nanti ada orang yang memanfaatkan atau yang ngambil, karena kalau di bawah kan tidak kotor. Dan sekian tayang kali ini, mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka dengan tayang ini, silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.